Perjuangan Andik Firmansyah bawa timnya saat ini lolos Liga 1 agar bisa bertemu dengan Persebaya nantinya. Salut dan luar biasa. Terima kasih Paul Munster atas hadiah yang diberikan kepada pemain. Inilah hadiahnya. Penjaga gawang andalan Persebaya yakni Hernando Ari dalam pengawasan dokter tim setelah mengalami cedera. Perjuangan Andik Firmansyah bawa timnya saat ini lolos Liga 1 agar bisa bertemu dengan Persebaya nantinya. Andik Firmansyah, sang kapten Persira Banda Aceh yang terjebak cinta dengan Persebaya Surabaya menarik untuk diulas. Pasalnya, ia berkesempatan untuk membawa timnya saat ini untuk promosi dan bertemu dengan tim kecintaannya yang asli. Bukan rahasia umum lagi, Andik Firmansyah memang sangat mencintai klub asal Surabaya, Persebaya Surabaya. Telah sejak lama Andik ingin kembali untuk tim berjuluk Bajul Ijo itu. Andik Firmansyah pernah memperkuat Persebaya Surabaya pada era Indonesia Super League, yakni pada 2009 hingga 2013. Saat itu dirinya bertekad untuk menghabiskan seluruh kariernya di klub tersebut. Saya pengen di Persebaya, mungkin sampai pensiun nanti. Saya juga cinta bonek, kata Andik Firmansyah pada 2012. Namun pada saat itu Andik tidak menemukan kesepakatan dengan tim. Daripada harus berhadapan dengan Persebaya di kemudian hari, Andik pun lebih memilih untuk melanglang buana ke Liga Malaysia dengan bergabung bersama Selangor FC. 5 musim di Selangor, Andik sempat bermain untuk Kedah FA sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Tujuannya kembali ke Indonesia tidak lain adalah ingin kembali ke klub kecintaannya, Persebaya Surabaya. Nahas, lagi-lagi dirinya gagal menjalin kesepakatan dengan Bajul Ijo. Andik pun akhirnya memilih bergabung dengan Madura United. Menariknya, dalam kontrak, Andik meminta jika Madura berhadapan dengan Persebaya di Liga, ia tidak akan bermain. Semusim di Madura United, Andik masih mencoba untuk kembali ke Persebaya. Namun untuk kesekian kalinya, ia gagal hingga akhirnya bergabung dengan Bayangkara FC. Dirinya pun sempat menuai kecaman dari bonek atas kepindahannya ke The Guardian. 4 musim di Bayangkara FC, Andik kemudian bergabung dengan tim Liga 1, Persira Banda Aceh. Menariknya, ia kini berkesempatan untuk membawa tim ujung barat Indonesia itu untuk promosi ke Liga 1. Di semifinal playoff Liga 2, klub berjuluk Laskar Rencong itu akan berhadapan dengan Semen Padang. Jika menang, Persira akan promosi ke Liga 1 dan bergabung dengan tim papan atas Indonesia termasuk Persebaya Surabaya. Dengan kata lain, Andik Firmansyah sebagai kapten tim berpeluang untuk harus berhadapan dengan klub kecintaannya, Persebaya Surabaya. Menarik untuk menantikan Andik Firmansyah membawa Persira Banda Aceh promosi ke Liga 1 dan menghadapi Persebaya Surabaya. Salut dan luar biasa. Terima kasih Paul Munster atas hadiah yang diberikan kepada pemain. Inilah hadiahnya. Para pemain Persebaya mendapatkan hadiah dari pelatih Persebaya Paul Munster. Pemain Persebaya dapat hadiah dari Paul Munster usai kalahkan Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2023 per 2024 pada Minggu 4 Februari 2024. Hadiah dari Paul Munster untuk pemain Persebaya Surabaya itu adalah libur dari segala aktivitas. Nah, tim Persebaya baru akan kembali berlatih hari ini, Jumat 9 Februari 2024 sore. Pemain Persebaya dapat hadiah libur dari Paul Munster tersebut setelah kalahkan Bayangkara FC 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan Persebaya dari Bayangkara Football Club itu sangat berarti karena mengakhiri catatan buruk 10 laga tanpa kemenangan.
Mengapresiasi hal itu, Paul Munster berikan hadiah untuk para pemain Persebaya waktu istirahat. Terlebih sejak awal Januari 2024, skuad Persebaya terus menggeber dengan latihan intensif. Paul Munster juga senang karena para pemain Persebaya mulai menerapkan permainannya sesuai yang diinstruksikannya. Meskipun memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Salah satunya yaitu soal penyelesaian akhir dan saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jika transisi dari bertahan ke menyerang bisa diterapkan Persebaya dengan baik, maka Persebaya bisa mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Bayangkara FC. Nah, di masa jeda Liga 1 2023 per 2024, Paul Munster akan memperbaiki catatan-catatan tersebut. Persebaya dapat menang dan celaan set, tapi masih ada yang perlu diperbaiki, masih harus kerja keras untuk lebih baik di pertandingan selanjutnya, ujar Paul Munster dilansir dari laman resmi Liga Indonesia. Soal kemenangan dari Bayangkara FC dan tambahan 3 poin, kini membuat Persebaya berada di posisi ke-12 klasemen Liga 1 2023 per 2024. Saat ini Persebaya mengumpulkan 30 poin dan perlahan merangsek ke posisi tengah. Adapun ke depan, Persebaya akan menjalani 2 laga tandang melawan Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Tangerang pada 23 Februari 2024 dan PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 28 Februari 2024. Penjaga gawang andalan Persebaya yakni Hernando Ari dalam pengawasan dokter tim setelah mengalami cedera. Kiper utama Persebaya Hernando Ari Sutaryadi mengalami cedera dalam pertandingan melawan Bayangkara FC Minggu sore 4 Februari 2. Ia salah jatuh sehingga membuat bahunya bermasalah. Ditarik di ujung laga, ia masih di pinggir lapangan untuk terus memberikan dukungan pada rekan-rekannya. Kini ia menjalani serangkaian observasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi cedera yang ia alami. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi cedera Hernando, kata Paul Munster saat konferensi pers. Dokter masih memeriksanya, tim akan memberikan perawatan terbaik agar dia bisa segera kembali berlatih dan bermain selanjutnya. Nando baru bergabung ke Persebaya Jumat lalu. Ia baru saja pulang dari Qatar untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia. Nando menjadi salah satu pemain kunci tim Merah Putih yang mencetak sejarah lolos kali pertama ke babak 16 besar Asian Cup. Nando melakukan beberapa save penting dalam laga melawan Bayangkara FC. Ia juga jeli dalam membantu build up serangan Bajul Ijo. Lekas pulih Nando.